Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah memang menyelenggarakan acara ini dan memfasilitasi pertemuan antara IEBA dengan pelaku usaha. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Fitrah Muhammad, saya dari PT Indofarma. Mungkin ini akan memberikan sedikit sharing session ya kepada Bapak Ibu sekalian. Eh, Kali ini kami akan membawa tema mengenai standar mutu ekstrak sebagai bahan baku obat tradisional. Mungkin kita mulai Bapak Ibu. Pertama sebagai agenda, kita mulai nanti dengan pendahuluan. Setelah itu kita akan melanjutkan ke tumbuhan obat dan simplisia. Sengaja kami menyampaikan ini sebagai perkenalan saja supaya nanti urutan materinya juga bisa dapat dicerna dengan baik. Setelah itu kita akan beranjak ke agenda ketiga, yaitu mengenai proses produksi dan produk ekstraknya sendiri. Dan mungkin nanti di sesi terakhir kita akan sedikit membahas terkait tentang IEBA di PT Indofarma. Untuk pendahuluan, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa negara kita itu adalah negara yang memang kaya terkait tentang tanaman obat, sehingga memang negara kita ini adalah negara yang terkenal dengan mega biodiversitas gitu. Jadi negara kita memang mempunyai keunggulan yang baik karena memang mempunyai sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional. Sama-sama patut kita ketahui bahwa sekitar 80% tanaman herbal dunia itu tumbuh di Indonesia karena memang tanahnya subur dan daerahnya tropis, tetapi potensinya memang dimanfaatkan belum secara optimal. Kurang lebih 28.000 spesies tanaman itu teridentifikasi sebagai tanaman obat, tetapi baru 283 spesies saja yang memang baru secara resmi terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai obat dan memang secara umum telah digunakan oleh masyarakat. Kebutuhan industri herbal di Indonesia terus meningkat Bapak Ibu karena memang dari tahun ke tahun jumlah industri sama pasar herbal ini terus mengalami kenaikan gitu karena memang ini juga didukung dengan culture tren kembali ke alam begitu. Sehingga memang saat ini gencar disuarakan di mana-mana, trennya juga meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat bahwa penggunaan dari produk-produk herbal sendiri itu untuk penggunaan jangka panjang itu jauh lebih aman begitu ya dibandingkan dengan obat-obat yang memang sintetis atau kimia. Selanjutnya dari data memang kebutuhan produk-produk herbal di tingkat global atau dunia itu selama ini terus mencapai kenaikan ya Pak. Dan memang dalam 5 tahun ke depan ini diproyeksikan sampai 2026 itu pasarnya akan terus tumbuh sekitar 6,7% per tahun ya. Sehingga memang ini menjadi potensi kita semua dalam hal memang terkait tentang pasar obat herbal ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sharing juga terkait tentang tumbuhan obat. Jadi memang tumbuhan obat ini adalah tumbuhan yang biasa kita digunakan untuk pencegahan penyakit ya, pengobatan dan pencegahan penyakit. Dulu memang manusia menggunakan tumbuhan itu sebagai makanan, tetapi seiring dengan perjalanannya memang seiring kenaikannya peradaban, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai obat ya. Waktu itu memang diawali dengan penggunaannya berdasarkan empiris ya, turun-temurun, bahwa memang ini berkhasiat dan aman untuk digunakan untuk pengobatan. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja ini membantu ya, membuka semua, mengkonfirmasi tentang kebenaran khasiat dari tumbuhan obat ini. Dan memang tentunya beberapa tumbuhan obat ini ternyata memang secara ilmiah terbukti memberikan khasiat begitu ya untuk pengobatan maupun pencegahan penyakit. Penggunaan tumbuhan ini erat kaitannya dengan bagian tumbuhan serta sediaan yang dibuat gitu ya untuk pengobatan dan pencegahan tersebut. Nah, cabang ilmunya itu kita kenal sebagai fitoterapi ya. Jadi memang terapi yang menggunakan
tumbuhan sebagai bahan baku. Nah, yang nggak kalah penting adalah dalam fitoterapi itu adalah bagian tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai obat. Mungkin semakin jelasnya bisa kita lihat ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ini keseluruhan bagian tumbuhan, mulai dari akar yang terbenam di dalam tanah sampai dengan daun gitu ya, yang memang berada di atas tanah. Nah, kalau kita lihat sama-sama ketahui Bapak Ibu mungkin beberapa komoditas jenis tumbuhan ini kan memang sudah sama-sama kita ketahui ya di beberapa literatur, itu bagian-bagian tumbuhannya yang memang digunakan untuk pengobatan ataupun pencegahan. Nah, sebagai contohnya mungkin untuk bagian tumbuhan berupa daun itu jenis tumbuhannya seperti mungkin katu, kelor begitu ya. Sambiloto itu kita sama-sama kenal khasiatnya, katuk mungkin sebagai pelancar ASI gitu ya, Sambiloto untuk peluruh air seni, pereda panas, kemudian kelor itu bisa digunakan untuk mengatasi sesak napas dan ecok. Begitupun untuk bagian-bagian tumbuhan lain Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa komoditas tumbuhan ini memang hanya bagian tumbuhannya saja yang diambil dan nanti diproses lebih lanjut untuk digunakan sebagai pengobatan ataupun pencegahan penyakit. Jadi ada bagian tumbuhan berupa batang, nanti ya contohnya kayu manis, brotowali, akar, contohnya pasak bumi gitu. Ada bagian juga buah mungkin ya. Mengkudu ini sering kita pakai, rimpang ini terutama yang sering banyak dipakai di sediaan-sediaan obat tradisional ya, jahe, kunyit, temulawak. Ada juga bagian bunga, contohnya ini mungkin yang sekarang lagi boom ini bunga telang gitu ya. Ada juga nanti keseluruhan bagian tumbuhan itu berupa herba, contohnya kayak meniran dan pegagan, yang memang bagian tumbuhan ini nanti bisa dipakai untuk pencegahan ataupun pengobatan penyakit, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi di tumbuhan obat, Bapak Ibu. Jadi tumbuhan itu memang banyak mengandung senyawa atau golongan senyawa aktif. Misalnya seperti alkaloid, flavonoid, glikosid, tanin, saponin. Dan memang kandungan-kandungan senyawa atau golongan inilah yang nanti tentu saja berperan untuk dalam artian memberikan efek khasiat maupun keamanan dari obat yang dikonsumsi begitu ya. Nah, mungkin sama-sama kita ketahui bahwa jumlah dan jenis kandungan senyawa-senyawa golongan pada tumbuhan itu bisa dapat berbeda-beda. Berbeda-bedanya kenapa? Karena memang sangat bergantung oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi terkait tentang kandungan senyawa tadi di bagian tumbuhan itu. Contohnya adalah jenis tanah gitu ya, iklim. Jadi mungkin kita sama-sama tahu nanti satu komoditi tumbuhan, misalkan jahe ataupun temulawak, ditanam di daerah yang berbeda pasti nanti akan memberikan kandungan kimia atau senyawa yang berbeda ya, dalam artian nanti dalam kandungannya. Dan tentunya ini nanti akan memberikan perbedaan terhadap perlakuan ataupun khasiatnya ya, kalau misalkan memang nanti kita lari ke standarisasi. Begitupun usia tanamannya atau waktu panennya. Jadi memang seperti kita sama-sama ketahui, monografi juga menyampaikan bahwa untuk contohnya kayak semacam kayak rimpang-rimpang itu 9 atau 10 bulan baru dipanen begitu ya. Mungkin beda nanti hasilnya, komponennya kalau misalkan memang dipanen jauh atau sebelum dengan waktu yang ditentukan. Tidak kalah mungkin ini faktor lain seperti pengolahan pasca panen, karena pengolahan pasca panen yang tidak tepat itu dapat dalam artian menurunkan atau mengurangi jenis kandungan atau senyawa yang terdapat dalam bagian tumbuhan yang kita ambil. Jadi memang terkait tumbuhan obat ini, bagian tumbuhan dan beberapa faktor ini memang menjadi concern tersendiri Bapak Ibu. Kalau misalkan memang nanti akan kita gunakan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit. Sekarang kita lari ke simplisia Bapak Ibu. Jadi nanti tadi sekilas terkait tentang tumbuhan obat. Kita selanjutnya akan membahas terkait tentang simplisia. Jadi simplisia secara definisi adalah bahan alam yang telah dikeringkan gitu ya. Yang digunakan untuk pengobatan belum melalui pengolahan apapun kecuali dinyatakannya kecuali pengeringan. Dan biasanya tidak lebih dari suhu 60 derajat. Jadi simplisia ini banyak sebetulnya bagian dari pengolahan pasca panen tentunya adalah untuk menambah daya simpan untuk keekonomisan material atau bahan obat tradisional sendiri.
Selain bentuk simplisia juga bisa sebetulnya digunakan sebagai bentuk segar ya. Cuman simplisia ini kelebihannya adalah kita bisa menyimpan sehingga nanti proses penyimpanan, proses distribusi ataupun kita nyampe nanti bicara ke customer itu bisa mempunyai lifetime yang lebih lama tanpa mengurangi kandungan kimia atau nanti yang akan diambil untuk pengobatan. Nah, Simplisia ini parameter mutunya itu mengacu pada kompendia Bapak Ibu atau monografi. Kalau di Indonesia kita sama-sama tahu mengacunya ke Pharmacopoeia Herbal Indonesia dan Materia Medica Indonesia. Ini beberapa contoh parameter mutu Simplisia Bapak Ibu. Organoleptik itu adalah pemerian Bapak Ibu. Jadi warnanya, aromanya begitu ya, baunya segala macam. Itu adalah parameter mutu Simplisia organoleptik sebagai bagian dari identifikasi Simplisia itu sendiri. Yang kedua identifikasi makroskopik. Nah ini di Pharmacopoeia atau Materia Medica terdapat Bapak Ibu. Jadi nanti pengujian identifikasinya bisa lihat dari di bawah mikroskopik yang menyatakan bahwa itu adalah benar komoditinya adalah tumbuhan tersebut begitu ya Bapak Ibu. Kadar air, nah ini juga berpengaruh. Biasanya memang untuk beberapa Simplisia beragam kadar airnya, tapi kurang lebihnya sih biasanya di kisaran sekitar 10% atau di bawah itu ya Bapak Ibu. Kadar abu ini juga menunjukkan kualitas Simplisia karena memang sangat dipengaruhi oleh ketinggian tanah di mana tumbuhan itu ditanam dan bagaimana proses pasca panen dilakukan dengan baik atau tidak. Kalau misalkan penanganan tidak tepat, kadar abunya juga ini biasanya melewati persyaratan. Jadi kadar abu itu sebenarnya menunjukkan seberapa banyak komponen anorganik yang tertinggal atau berada dalam Simplisia tersebut. Nah, mengenai kadar sari, tentu saja ini mungkin lebih banyak umum kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Ini kepentingannya nanti untuk tentu saja nanti melihat standarisasi, melihat nanti bagaimana seberapa banyak komponen atau konsisten komponen itu diambil melalui proses ekstraksi ya. Nah, kalau untuk bicara mengenai standarisasi ekstrak, untuk ekstrak standar, parameter mutu Simplisia juga yang terakhir ini adalah kadar kandungan senyawa golongan tertentu atau kandungan marker. Jadi memang ini untuk nanti bicara standarisasi di ekstrak yang terstandar atau bermarker. Supaya kita bisa dapat dalam artian memastikan bahwa markernya juga konsisten gitu sesuai dengan nilai acuan, makanya dari Simplisianya juga sudah kita cek apakah memang sudah sesuai atau tidak. Nah ini mungkin gambaran terkait tentang pengelolaan dan rantai pasar bahan baku obat tradisional atau Simplisia. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu dari hulunya gitu ya, dimulai kualitasnya itu dari good agricultural practice. Jadi ini sebenarnya lebih ke pembibitan, penanaman gitu ya, termasuk bagian pemanenan. Ini lingkungan juga berpengaruh, mulai dari iklim, kondisi tanah, kualitas bibit yang dipakai juga seperti apa begitu. Nanti pengelolaan tanahnya, penanaman, pemeliharaan, mulai penyiraman, pemupukan itu juga harus dikelola dengan baik sampai nanti waktu panennya tiba, panennya juga dilaksanakan, bagaimana nanti panen dilaksanakan dan memisahkan bagian-bagian tumbuhan yang nanti akan diambil. Cara panen dan waktu panen seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu sangat berpengaruh juga terhadap konsistensi kualitas dari nanti bahan baku atau bahan tumbuhan yang akan kita proses lebih lanjut. Untuk selanjutnya, selain good agricultural practice, ini selanjutnya adalah good handling practice. Ini lebih ke bagaimana teknologi pasca panen itu dilaksanakan. Setelah dipanen tentu saja bagian tumbuhan itu akan dibersihkan, bagaimana pembersihannya, bagaimana pencuciannya, bagaimana dia di-slice dikecilkan ukurannya, bagaimana dia dikeringkan, suhunya bagaimana, metode pengeringan seperti apa itu pasti nanti akan menentukan kualitas atau konsistensi dari bahan baku Simplisia yang nanti akan dihasilkan. Tentu saja setelah pengelolaan pasca panen ini penyimpanan juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Wadah penyimpanannya seperti apa, disimpan nanti di ruangan dengan kondisi seperti apa, dengan pencatatan seperti apa itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Tentunya setelah itu adalah tidak kalahnya adalah distribusi ya. Distribusi itu adalah moda atau transportasinya yang digunakan seperti apa, wadahnya,
Apakah ada pengaruh lingkungan yang akan memberikan cemaran selama distribusi, itu juga tidak kalah penting menentukan konsistensi kualitas dari Simplisia. Tentu saja setelah itu nanti Simplisia akan dikirim, apakah dari petani langsung ke industri, pelaku usaha ataupun lewat pengepul, tentu saja itu punya keunikan masing-masing ya Bapak Ibu. Baru nanti dilanjutkan ke proses selanjutnya di industri ekstrak begitu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kita lihat siklus ini adalah dari tumbuhan obat tadi ya, baru nanti kita akan diolah menjadi Simplisia sebagai bahan baku. Nah, Simplisia ini tentu saja nanti akan digunakan untuk proses selanjutnya untuk sebuah industri untuk menjadikan bahan baku obat tradisional. Nah, di Simplisia ini mungkin yang harus kita sama-sama perhatikan di sini, ini adalah ada syarat baku mutu begitu ya. Syarat baku ini ditetapkan tadi yang beberapa parameternya mulai organolektif sampai dengan kandungan senyawa marker ya yang tadi sudah disampaikan. Ditetapkan harapannya adalah untuk memberikan konsistensi sekali lagi Bapak Ibu. Konsistensi terhadap kualitas produk akhir tentunya ya. Produk bahan baku obat tradisional yang digunakan itu sangat dipengaruhi oleh kualitas atau konsistensi dari Simplisianya. Apa yang bisa kita upayakan dengan menjaga syarat baku mutu Simplisia ini tentu saja pembinaan, bagaimana tadi good agricultural practice, good handling practice ya, itu dibina ke petani maupun nanti bicaranya ke PIC yang melakukan pasca panen, itu pembinaan. Standarisasi tentu saja standar-standar yang harus ditetapkan, dibakukan itu juga harus dijaga. Dan disampaikan tentu saja peran teknologi juga bisa membantu untuk menjaga syarat baku mutu Simplisia itu. Nah kita lari Bapak Ibu, jadi Simplisia tadi itu sebagai bahan baku nanti akan dikonversi oleh industri ekstrak itu menjadi ekstrak ya, produk ekstrak. Ekstrak secara definisi adalah atau disebut dengan kata lain itu sediaan galenik. Itu adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari Simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai. Jadi Simplisia tadi itu sebenarnya tidak melulu hanya bagian nabati Bapak Ibu, jadi hewani juga bisa dipakai, cuman memang yang umum dipakai adalah nabati sehingga mungkin tadi pembicaraan kita lebih banyak pembahasan di bahan-bahan nabati. Ekstrak seperti sama-sama kita ketahui Bapak Ibu itu digunakan sebagai bahan baku ya. Bahan baku obat tradisional ini tentu saja berperan sangat penting sebagai bahan aktif karena yang akan menentukan khasiat serta keamanan dari obat tradisional tadi begitu. Nah, tentu saja selain sebagai bahan baku obat tradisional, aplikasi ekstrak ini begitu luas Bapak Ibu. Jadi selain digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, ini umum digunakan sebagai bahan baku untuk produk suplemen kesehatan, bahan baku kosmetik maupun minuman dan makanan. Jadi aplikasi dari ekstrak ini sebetulnya memang di industri begitu luas Bapak Ibu. Meskipun memang nanti masing-masing industri, masing-masing produk menentukan spesifikasinya masing-masing. Nah ini sebagai gambaran Bapak Ibu, ekstrak itu didapatkan dari proses penyarian atau ekstraksi dari Simplisia atau tumbuhan obat. Tadi perlu disampaikan Bapak Ibu, jadi bahan bakunya bisa berupa Simplisia ataupun tumbuhan obat dalam bentuk bagiannya segar gitu ya. Jadi bisa dua-duanya. Tapi memang secara umum kalau skala industri banyaknya memang menggunakan yang Simplisia. Ini Simplisia ketika diterima tentu saja industri itu akan melakukan pengecekan atau pengujian kualitas material. Tadi yang bisa dijadikan patokan itu adalah tentu saja standar mutu Simplisia Bapak Ibu. Mulai dari organoleptiknya, mikroskopiknya, kadar airnya, kadar abunya begitu ya. Kadar cemaran organik atau apapun itu menjadi parameter Simplisia yang masuk ke industri farmasi. Sebelum diproses tentu saja itu nanti akan dilakukan pengujian dan hasilnya juga harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harapannya adalah sekali lagi untuk menjaga konsistensi mutu dari produk ekstrak nanti yang akan dihasilkan. Jadi Simplisia itu biasanya nanti masuk ke industri mengalami tahap pre-treatment Bapak Ibu. Jadi pre-treatment itu misalkan apakah ada proses penghalusan ya, pengecilan ukuran partikel, milling begitu ya, penimbangan,
pretreatment itu dilakukan, tentu saja di sini beberapa parameter in process control akan dilakukan supaya tahapan pretreatment ini tidak sampai merusak komponen aktif atau kualitas simplisia. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi saja ini adalah proses pengambilan senyawa aktif yang diinginkan ya, dengan menggunakan pelarut tentu saja. Nah, di sini beberapa parameter yang sangat penting ditekankan di industri IEBA itu adalah jenis penyarinya. Mungkin yang umum dipakai adalah penyarinya berupa air ataupun etanol gitu ya, yang sering banyak dipakai. Tentu saja ini sangat bergantung pada nanti senyawa atau komponen golongan mana yang akan diambil dari simplisia tersebut. Metode ekstraksi yang dipakai seperti apa? Apakah hanya direndam seperti biasa atau disirkulasi, diperkolasi? Ini sangat bergantung pada nanti formulasinya dan optimasi formula yang di develop ya di industri itu. Parameter proses tentu saja suhu yang dipakai, waktu yang dipakai itu juga harus dijaga dan diaplikasikan sedemikian rupa supaya harapannya tentu saja nanti kualitas produknya juga tetap terjaga. Setelah ekstraksi penyarian itu ada namanya pemekatan ekstrak Bapak Ibu. Di sini juga dilakukan proses kontrol. Ada suhu, ada waktu ya supaya kualitasnya juga tetap terjaga. Setelah didapatkan ekstrak kental biasanya dilanjutkan dengan proses pengeringan. Nah, output dari pengeringan ini tentu saja adalah ekstrak kering ya, ekstrak serbuk atau powder yang biasa dalam artian dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Di sini ada beberapa parameter Bapak Ibu, jenis filler atau pengisinya sangat bergantung nanti dengan aplikasinya, apakah dia untuk sediaan solid gitu ya, kapsul atau tablet, atau dia harus water soluble, larut dalam air. Nah, ini jenis-jenis penolongnya juga akan memberikan peranan penting di sini. Metode drying juga nanti akan menentukan kualitasnya, apakah dia menggunakan spray dry atau menggunakan vacuum dry begitu ya. Dan parameter-parameter proses seperti suhu dan waktu tentu saja ini harus dijaga dengan ketat supaya kualitasnya juga terjaga dengan baik. Nah, pengeringan ekstrak ini kalau misalkan memang ternyata diinginkan ukuran partikel yang lebih besar atau lebih homogen, diperlukan proses selanjutnya berupa proses granulasi atau pembesaran ukuran partikel ya. Nah, ini juga beberapa in proses kontrol di sana gitu ya, bagaimana pengikat dilakukan, ukuran mesh segala macam itu juga akan menentukan kualitas akhirnya. Sebelum nanti tentu saja ekstrak powder ini akan dilakukan proses pengemasan di tahap akhirnya. Tentu saja segala pengemasan ini di sini ada wadah begitu ya, ada jenis kemasan yang dipakai dan tentunya ada pengujian kualitas produk akhir. Pengujian kualitas produk akhir mungkin nanti di slide berikutnya nanti kita akan lihat parameter apa saja yang umum memang dipakai. Nah, ini mungkin gambaran Bapak Ibu terkait tentang proses ekstraksi di industri farmasi berupa input, proses maupun output. Jadi input itu tadi bahan segar maupun simplisia. Ini parameter penting yang harus kita lihat adalah konsistensi kualitas bahan tadi ya yang ditentukan oleh good agricultural practice maupun good handling practice ya. Bagaimana konsistensi kualitas bahan atau simplisia itu terjaga dengan baik. Dapat dilakukan dengan metode ya pembinaan petani maupun audit vendor. Ya, jadi kalau melakukan vendor berarti kita harus rutin melakukan audit terhadap vendor tersebut. Setelah masuk dalam proses tentu saja ini ada proses penyarian atau ekstraksi. Beberapa parameter yang penting tentu saja Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Pertama adalah sertifikasi fasilitas. Jadi yang dimaksud sertifikasi fasilitas mungkin tentu saja mungkin Bapak Ibu tahu untuk bahan baku obat tradisional itu adalah industri ekstrak bahan alam atau IEBA. Dan itu mungkin yang terdaftar di Badan POM juga tidak banyak dan salah satunya itu adalah industri kami. Kami sudah tersertifikasi fasilitas. Jadi kalau sudah sertifikasi ini berarti Bapak Ibu baik fasilitas, sistem, mesin peralatan maupun personil juga itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM. Sehingga harapannya memang nanti kualitas produk akhirnya juga bisa terjaga dan berkualitas. Di proses ini yang tidak kalah penting juga adalah proses riset dan formulasi. Riset dan formulasi tentu saja ini sangat bergantung pada nanti komoditinya apa, ekstrak apa, penggunaannya nanti untuk aplikasi apa. Gitu. Ini nanti di riset dan formulasi
Ada kualitas bahan pembantu karena selain bahan aktif tadi berupa ekstrak, ada kualitas bahan pembantunya atau eksipien. Tentu saja supaya kualitasnya baik, selain bahan aktifnya, bahan pembantunya juga harus memenuhi persyaratan. Konsistensi proses tentu saja Bapak Ibu, ini kalau sudah di kelasan industri ya, bukan home industri lagi, semuanya sudah dilakukan secara mesin dan peralatan dan sudah skala produksi, tentu saja konsistensi prosesnya juga bisa kita jaga dengan baik sehingga parameter-parameter prosesnya juga bisa kita kunci dan bisa kita standarkan. Yang terakhir kualitas bahan kemas. Jadi apakah memang itu kualitasnya. Bahan kemas juga sangat berpengaruh pada nanti kualitas produk akhir. Apakah nanti kemasannya cukup dengan plastik atau nanti cukup dengan alufoil. Tentu saja itu sangat bergantung sama nanti kualitas produk akhir yang kita inginkan. Nah, outputnya berupa produk ekstrak, tentu saja itu nanti beberapa parameter yang harus kita sama-sama garis bawahi adalah COA. Berarti COA itu adalah sertifikat analisa ya Bapak Ibu. Hasil pengujian kualitas produk akhir. Jadi ekstrak tersebut sudah diuji sedemikian rupa dan standar-standar mutunya juga sudah diuji dan hasilnya sesuai. Sehingga produk ekstrak itu memang berkualitas dan memang layak digunakan untuk bahan baku obat tradisional. Nah ini mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran kriteria mutu atau standar mutu produk ekstrak yang ditetapkan itu kalau sebagai acuan mungkin memang tidak lebih dari farmakope herbal maupun materia medika. Jadi yang pertama itu adalah organoleptik. Organoleptik tentu saja ini adalah pemberian Bapak Ibu. Bagaimana konsistensi warnanya, bagaimana konsistensi aromanya atau baunya begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu yang kedua adalah rasio ekstrak. Nah ini mungkin Bapak Ibu, rasio ekstrak ini sangat penting untuk kita bisa pastikan begitu ya terhadap penyuplai bahan baku. Yang umum dipakai itu adalah rasio ekstrak itu berupa botanica rasio. Jadi kalau botanica rasio itu sebagai gambaran Bapak Ibu itu adalah rasio atau perbandingan antara jumlah simplisia terhadap jumlah produk ekstraknya. Misalkan kalau kita menggunakan satu ukuran batch-nya itu adalah 400 kilo simplisia, didapatkan produk akhir ekstrak sebanyak 100 kilo, berarti itu botanica rasionya adalah 41. Berbeda dengan item yang sama meskipun botanica rasionya 21. Kalau 21 misalkan 400 kilo berarti menjadi 200 kilo. Otomatis itu jauh lebih encer dibandingkan rasio yang 41 begitu ya. Yang umum dipakai rasio ekstrak itu adalah botanica rasio. Meskipun memang ada orang menyebutnya dengan drug extract ratio begitu. Itu adalah rasio antara ekstrak natifnya tanpa filler dengan nanti pengenceran menggunakan filler. Itu ada yang PE 25%, ada PE 40%. Itu perbandingan antara ekstrak murninya tanpa filler dengan nanti diencerkan oleh filler gitu ya. Dan tapi sekali lagi yang umum dipakai adalah botanica rasio Bapak Ibu. Jadi mungkin ini sebagai gambaran Bapak Ibu untuk konsistensi di mana nanti ekstrak itu Bapak akan pakai untuk bahan baku obat tradisional. Jadi jangan sampai untuk satu item produk itu saat ini menggunakan membeli ekstrak yang rasio sekian, bulan depan menggunakan rasio yang lain, tentu saja nanti kualitas bahan produknya juga tidak akan standar. Kadar air mungkin ini umum ya Bapak Ibu, untuk ekstrak itu biasanya di bawah 5%. Ini cemaran mikroba, baik bakteri, angka lempeng total maupun kapang kamir ya, angka rangki dan jamur. Terus bakteri-bakteri patogen, E. coli, angka enterobacter sama Clostridia itu juga nanti harus diuji. Ada persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM, oleh Perka, dan itu memang nanti harus diverifikasi hasilnya sesuai apa tidak. Ada logam berat pengujian, biasanya timba, raksa, arsen, kadmium itu juga ditetapkan. Dan yang terakhir untuk ekstrak yang sudah terstandar, mungkin ini juga pengujiannya dilanjutkan dengan penentuan kadar kandungan kimia golongan tertentu. Contohnya mungkin kurkumin gitu ya untuk kunyit maupun temulawak. Terus bicaranya mungkin gingerol untuk jahe ya kurang lebihnya semacam itu juga bisa ditetapkan untuk ekstrak-ekstrak yang sudah bermarker Bapak Ibu. Ini mungkin di sesi yang terakhir kami coba menyampaikan sedikit perkenalan terkait tentang
fasilitas IEBA maupun IOT yang saat ini kami miliki di PT Indofarma. Jadi kami sampaikan sertifikasi yang saat ini kami miliki Bapak Ibu di PT Indofarma. Kami pertama memiliki sertifikat CPOB ekstrak. Jadi kami sudah terstandar dan sudah tersertifikasi oleh Badan POM menghasilkan produk ekstrak cair, ekstrak kental maupun ekstrak kering. Nah kebetulan sertifikasi ini masih hangat Bapak Ibu. Jadi baru keluar mungkin satu bulan yang lalu. Jadi ini berlaku masih lama sampai dengan tahun 2027. Jadi ini baru di renewal dan alhamdulillah sudah keluar dari Badan POM untuk sertifikat CPOB ekstrak ini. Untuk CPOTB ini juga kita selain IEBA kami juga sebagai industri obat tradisional kami memiliki sertifikat untuk bentuk sediaan tablet, kapsul keras, cairan obat dalam, serbuk oral, tablet salut maupun cairan obat luar. Nah ini juga masih pada baru Bapak Ibu renewal sertifikasinya untuk tablet sampai dengan serbuk oral itu baru saja keluar di tahun ini. Untuk tablet salut dan cairan obat luar itu juga baru di renewal di tahun 2021 kemarin. Jadi ini masih pada fresh from the open, baru ini sertifikasinya semua. Nah untuk halal assurance system status kami juga alhamdulillah sudah mendapatkan grade A, sangat baik gitu ya, excellent. Kami sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk produk jamu dan obat tradisional. Untuk ekstrak kami juga sudah mendaftarkan 50 item ekstrak, sudah tersertifikasi halal. Untuk produk rempah dan bumbu juga kami 8 item sudah tersertifikasi halal. Dan yang terakhir ini, sertifikasi kami juga sudah memiliki sertifikasi HACCP untuk ekstrak green tea dan black tea, Bapak Ibu. Nah ini mungkin sedikit gambaran mengenai kapasitas produksi terpasang kami, Bapak Ibu, mulai dari tahapan ekstrak, evaporasi, begitu ya, sampai dengan proses-proses di IOT, begitu ya. Nah ini sedikit gambaran terkait tentang proses flowchart yang ada di industri kami. Jadi kami melakukan simplicia washing, melakukan pengeringan. Setelah itu kita juga melakukan simplicia sizing, ekstraksi, evaporasi, pengeringan, ada granulating. Kalau untuk ekstrak itu langsung di-package menjadi sebuah produk ekstrak. Kalau kami gunakan untuk menjadi bahan baku obat tradisional, kami lanjutkan proses selanjutnya, itu berupa mixing, filling, tableting, atau coating, nanti di-package sebagai produk obat tradisional. Ini beberapa mesin-mesin utama kami yang kami miliki Bapak Ibu. Jadi kami memiliki mesin ekstraktor, ini metodenya ada perkolator, brandnya adalah INI dari Jerman. Kami memiliki 2 perkolator, kapasitasnya masing-masing perkolator itu adalah 2000 liter. Penyari yang digunakan itu bisa air maupun etanol atau campuran dari keduanya. Suhu ekstraksi adalah custom antara 30 sampai 90 derajat. Metode ekstraksinya kurang lebih ke perkolasi sebetulnya. Evaporator juga brand INI dari Jerman, ini sudah kita rangkai sedemikian rupa, jadi prosesnya adalah inline begitu ya. Jadi evaporation rate-nya itu adalah 1000 liter per jam, suhu evaporasinya adalah 60 sampai 90. Tapi memang umumnya kita pakai di 50 atau 60 derajat ya. Ini mesin-mesin utama lain, kita juga punya pengering spray dry Bapak Ibu. Drying capacity-nya adalah 1000 liter per jam. Suhu suhu outlet-nya itu kontaknya antara 60 sampai 80 derajat Celcius. Kontak time-nya ini sangat singkat, 10 sampai 15 derajat. Kami juga memiliki mesin pengering vakum kabinet, ada 2 unit. Drying capacity-nya itu masing-masing sekitar 60 kilo. Dan kami ini mempunyai fluid bed dry. Untuk proses pengeringan, drying capacity-nya itu 100 kilo ya. Suhunya custom dari 40 sampai 90 derajat Celcius. Ini mesin-mesin lain, mulai dari mesin-mesin mixing ya Bapak Ibu. Kita punya slow mixer, wet mixing, mulai mixer kapasitasnya 100 kg per siklus. Kita juga punya high shear mixer, ini super mixer ya. Mixing kapasitas 100 kilo. Kami juga punya ini sebetulnya milling ya, granulator. Speednya sekitar 60 kg per jam. Nah ini mesin-mesin IOT Bapak Ibu. Kita punya mesin filling kapsul, kita punya mesin tablet press, kita juga punya mesin liquid sachet filling. Powder sachet ini mesin-mesin pengemas primer. Powder sachet, ada kapsul counting, ada juga kapsul blistering. Ini range produk ekstrak yang bisa kita proses Bapak Ibu. Yang tadi disampaikan ada powder drug extract ratio
rasio di mana antara natif dengan fillernya gitu ya. Ada botanical ratio yang tadi rasio antara simplicia yang digunakan dengan kuantiti produk ekstrak yang dihasilkan. Kita juga bisa untuk beberapa komoditi itu adalah powder pure, berarti ini non filler, natif begitu ya. Ada water soluble, ada non water soluble, ekstrak cair gitu ya, baik water base maupun alcohol base maupun ekstrak kental atau spisum. Nah ini beberapa produk list kami yang sudah tested Bapak Ibu. Mulai dari asam gugur, kunci pepet, temulawak, kunyit, jahe merah, dan selanjutnya kencur. Nah ini beberapa produk, item produk yang kita miliki, tetapi tentu saja kalaupun memang nanti ada komoditi lain ekstrak, ini kita juga sambil jalan develop begitu ya. Kalau misalkan memang ada kebutuhan lain, mungkin nanti bisa diinfokan. Kalau misalkan memang secara bisnis nanti memang cocok, ataupun ini bisa kita nanti mulai dari tahapan trial, jadi tidak menutup kemungkinan item-itemnya akan terus bertambah Bapak Ibu. Nah ini sebagai gambaran mungkin kemasan yang biasa sering kita pakai itu adalah kemasannya dalam plastik terus nanti di foil Bapak Ibu. Jadi karena memang bicaranya untuk kestabilan produknya itu foil lebih baik. Setelah itu untuk sampel mungkin kita bisa buat 100 gram, tapi kalau untuk skala komersil bicaranya per foil itu adalah 5 kilo, nanti kita kemas dalam kemasan karton, satu karton itu adalah dua kemasan foil begitu ya. Jadi satu kartonnya kurang lebih sekitar 10 kilo. Mungkin itu Bapak Ibu paparan ataupun sharing session yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini ya sharing session ini bisa memberikan tambahan knowledge atau wawasan untuk Bapak Ibu, untuk kita semua supaya ya dalam artian meningkatkan kualitas maupun dalam melakukan industri obat tradisional ya. Tentu saja karena memang ini kita sama-sama dalam artian bertanggung jawab untuk sama-sama memajukan pasar obat tradisional di Indonesia tentunya ya, karena memang kita punya kekayaan hayati yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari kami mohonkan permintaan maaf. Mungkin saya tutup. Sekali lagi kami dari Indofarma selaku IEBA, Industri Ekstrak Bahan Alam, terbuka Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang ingin dalam artian menjajaki kerjasama, melakukan pembelian ekstrak, ataupun dalam artian menjajaki kerjasama lain, mulai dari riset atau tol manufaktur atau apapun, kita akan open terbuka Bapak Ibu. Terus terang kita akan support pelaku-pelaku usaha obat tradisional, terutama UMKM ini gitu ya. Kita akan support sepenuhnya, kita akan terbuka. Silahkan nanti Bapak Ibu jika misalkan memang berminat untuk menghubungi PIC yang terkait dari industri kami. Mudah-mudahan dalam artian sekali lagi bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, dalam hal tentu saja memajukan atau mengembangkan pasar obat tradisional di negara yang kita yang tercinta ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.